Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang metode operasi baris elementer yang digunakan untuk mencari inverse matriks dan mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear. Pertama, kita tahu dulu definisi dari operasi baris elementer atau biasa disingkat dengan OBE. Jadi, operasi baris elementer itu suatu operasi yang diterapkan pada suatu baris matriks. OBE ini digunakan untuk menentukan inverse dari suatu matriks dan juga menyelesaikan suatu sistem persamaan linear atau SPL. Nah, terdapat dua cara. Yang pertama itu eliminasi Gauss, yang kedua eliminasi Gauss-Jordan. Untuk eliminasi Gauss, kita mengubah matriks lengkap yang terbentuk dari OBE menjadi matriks eselon baris. Sementara untuk eliminasi Gauss-Jordan, mengubah matriks lengkap yang terbentuk dari OBE menjadi matriks eselon baris tereduksi. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan perbedaan antara eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Di sini terdapat contoh matriks eselon baris dan contoh matriks eselon baris tereduksi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa matriks dalam eselon baris harus mempunyai 0 di bawah setiap satu utama. Sedangkan matriks yang berada di dalam bentuk eselon baris tereduksi harus mempunyai 0 di atas dan di bawah masing-masing satu utama. Nah, sekarang kita masuk pada penerapan OBE untuk menentukan inverse matriks. Nah, untuk menentukan inverse dari suatu matriks A, maka matriks A itu harus direduksi menjadi matriks identitas dan melakukan operasi yang sama terhadap matriks identitas untuk memperoleh inverse dari matriks A. Nah, langkah-langkahnya itu ada dua. Yang pertama, gabungkan matriks identitas ke sebelah kanan matriks A, kayak gini. Kemudian yang kedua, lakukan operasi baris elementer, sehingga yang tadinya matriks A, dia akan berubah menjadi matriks identitas. Sementara matriks identitasnya, dia akan menjadi inverse dari matriks A. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan di sini. Kita mereduksi matriks A menjadi matriks identitas, kemudian dengan operasi yang sama, matriks identitas akan berubah menjadi inverse dari matriks A. Di sini kalian bisa lihat matriks A, kita uraikan elemen-elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian matriks I, matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, nanti matriks A ini elemen-elemennya akan berubah menjadi elemen-elemen matriks identitas. Kemudian matriks identitas di sini dia akan berubah menjadi inverse dari matriks A dengan operasi baris elementer. Nah, selanjutnya ada 3 operasi dasar saat kita menggunakan operasi baris elementer terhadap suatu baris matriks. Yang pertama itu row sweeping, yang kedua row scaling, dan yang ketiga row replacement. Nah, untuk row sweeping ini kita menukar baris pada sebuah matriks. Misalnya kita menukar baris pertama dengan baris kedua ataupun sebaliknya. Bisa juga kayak baris pertama dengan baris ketiga, seperti itu. Lalu yang berikut adalah row scaling, yaitu kita mengalihkan baris dengan konstanta yang bukan 0. Yang ketiga adalah row replacement. Jadi baris tersebut kita ubah dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak 0 dengan baris yang lain. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat salah satu contoh di sini untuk row sweeping. Misalkan kita punya matriks 3x3 dengan elemen-elemennya 3, min 2, 8, 1, min 3, 4, 0, 6, 5. Nah, kalian perhatikan di sini kita bisa menukarkan baris pertama dengan baris kedua. Kenapa? Karena pada baris kedua terdapat angka 1 pada kolom pertama yang bisa kita jadikan sebagai satu utama di baris pertama. Kemudian ada contoh yang kedua, sebuah matriks dengan elemen-elemennya. Di sini kita bisa tukarkan baris pertama dengan baris ketiga. Karena pada baris ketiga terdapat bilangan 1 pada kolom pertama yang bisa kita jadikan satu utama pada baris pertama. Oke, selanjutnya row scaling. Kita mengalihkan baris matriks dengan konstanta yang bukan 0. Contohnya gini, ada sebuah matriks dengan elemen-elemennya
Nah, kalian perhatikan untuk baris pertama, untuk kolom pertama, 3 itu kan harus dirubah menjadi 1. Caranya adalah kita mengalihkan dengan bilangan yang bukan 0 ya. Bilangan yang bukan 0 di sini berarti bisa pecahan, bisa bilangan bulat. Kita kalikan 3 dengan berapa yang menghasilkan 1. 3 dikali dengan 1/3. Untuk mengalihkan 1/3 ini tidak hanya berlaku pada bilangan 3 saja. Berlaku untuk satu baris tersebut, yang itu elemen-elemennya 3, min 2, dan 6. Jadi kita bisa tulis di samping kurungnya, kurung sikunya itu 1/3 B1. Itu menandakan bahwa semua pada baris pertama akan dikalikan dengan 1/3. Nah, dengan demikian kalian bisa melihat hasilnya pada matriks yang di kanan. Baris pertama dia berubah menjadi 1 minus 2/3, 2. Nah, yang berikutnya row replacement. Ini ada contoh, misalkan sebuah matriks dengan elemen-elemennya 1, min 2, 0, 0, 3, 2, 4, 2, 1. Nah, di sini kita akan membuat baris ketiga itu pada kolom pertama, 4 harus dirubah menjadi 0. Ingat ya, untuk bentuk identitas, kalau untuk kolom itu 1, 0, 0. Berarti 4 ini harus kita rubah jadi 0. Nah, di sini kita mengandalkan satu utama, yaitu angka 1. Nah, 1 itu kita kalikan dengan suatu konstanta, yaitu minus 4, supaya kalau dijumlahkan dengan 4 hasilnya itu 0. Jadi kita bisa tulis di situ min 4B1 tambah B3. Atau juga kalian bisa tulis B3 kurang 4B1. Nah, setelah dioperasikan seperti yang saya buat ini, nanti hasilnya akan diperoleh. Perhatikan yang rubah itu pada baris ketiga. Yang tadinya 4 min 21 dia berubah menjadi 0, 6, 1. Nah, dengan demikian inilah row replacement. Kita melakukan perkalian minus 4 dengan baris pertama, kemudian dijumlahkan dengan baris ketiga. Nah, sekarang kita masuk pada satu contoh soal. Di sini kita disuruh menentukan inverse dari matriks berikut dengan menggunakan OBE. Karena yang kita cari di sini adalah inverse, berarti kita pakai perumusan tadi. Untuk matriks A kita taruh di sebelah matriks identitas. Nah, kemudian kita tuliskan komponen-komponennya atau elemen-elemennya. Elemen-elemen dari matriks A dan elemen-elemen dari matriks identitas. Pertama kita rubah dulu 2 menjadi 1. Caranya adalah kita mengalihkan baris tersebut dengan 1/2. Kerjanya 1-1. Setelah kita kerjakan baris pertama, hasil dari baris pertama kita tulis dulu dalam satu matriks, kemudian baru kita lanjut kerja lagi. Nah, yang kedua adalah kita merubah 4 dan 1 pada baris ketiga itu menjadi 0. Nah, dengan memanfaatkan 1 pada baris pertama, kita bisa pakai rumus B2 kurang 4B1 untuk baris kedua. Kemudian untuk baris ketiga, kita pakai B3 kurang B1. Nah, kalian bisa melakukan perhitungan dasar ya. Untuk baris kedua, dikurang dengan 4 kali baris 1, baris pertama. Kalian tinggal urutkan saja lalu dihitung. Setelah selesai perhitungan baris kedua maupun baris ketiga, nah kalian buat lagi matriks baru, kemudian kalian isi dengan elemen-elemen yang tadi. Nah, selanjutnya dari situ kita bisa lihat pada baris kedua sudah ada satu utamanya yaitu 1. Nah, tinggal kita rubah komponen lainnya untuk kolom tersebut. Jadi 1/2 kita rubah jadi 0, kemudian 3/2 juga kita rubah dengan 0. Caranya adalah pada baris pertama kita lakukan perhitungan B1 dikurang dengan setengah dari B2. Hal yang sama juga dilakukan untuk baris ketiga. Jadi baris ketiga ini kita kurangkan dengan 3/2 dikali dengan baris kedua. Jadi kita memanfaatkan baris kedua di sini karena nilainya itu 1. Nah, setelah dapat hasilnya, kalian buat lagi matriks baru, lalu kalian isi dengan elemen-elemen yang sudah tadi dihitung, yaitu pada baris pertama dan baris ketiga. Sementara baris keduanya itu tetap karena kita tidak melakukan perhitungan di situ. Nah, selanjutnya kita perhatikan matriks tersebut pada baris ketiga. Di sini sudah mulai terlihat matriks identitasnya. Tinggal kita cari satu utama yang terakhir pada baris ketiga kolom ketiga.
Jadi 1/2 itu kita harus rubah dia menjadi 1. Caranya bagaimana? Kita kalikan dengan 2 supaya hasilnya 1. Jadi baris ketiga, semua elemen pada baris ketiga itu kita kalikan dengan 2. Setelah itu kita buat lagi matriks baru, lalu kita isi komponen-komponen baru yang tadi tuh. Kemudian sisa 1 pada baris kedua kolom ketiga dan juga minus 1/2 pada baris pertama kolom ketiga yang harus kita rubah menjadi 0. Dengan cara untuk baris kedua kita kurangkan dengan baris ketiga. Sementara untuk baris pertama kita jumlahkan dengan setengah dari baris ketiga. Nah, jika sudah dihitung, kita kembali membuat matriks baru. Di sini sudah kelihatan matriks identitasnya. Yang komponen-komponennya itu ada diagonal utama dan elemen lainnya itu 0. Sementara pada bagian sisi kanan itu adalah hasil dari inverse matrix. Nah, dengan demikian kita kembali lagi ke rumusnya yang tadi ya. Yang awalnya itu matriks A, dia akan berubah menjadi matriks identitas, sementara matriks identitas dia akan menjadi inverse dari matriks A. Sehingga dari soal ini kita dapat A inverse-nya itu 4, min 2, 1, min 7, 4, min 2, 5, min 3, 2. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang berikut. Kali ini contoh soal ini khusus untuk sistem persamaan linear atau SPL. Nah, yang pasti di sini akan diberikan beberapa persamaan. Ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, dari persamaan-persamaan ini kita representasikan dia ke dalam bentuk matriks. Nah, sekarang dari matriks tersebut kita bisa lihat ternyata pada baris ketiga ada bilangan 1 pada kolom pertama. Jadi kita tinggal tukarkan saja baris ketiga dengan baris pertama. Nah, kita sudah dapat 1 utamanya. Tinggal kita buat min 2 dan 3 menjadi 0. Jadi di sini sasaran kita tetap sama, membuat bentuk matriks ini menjadi eselon baris yang tereduksi, yang mana hanya tersisa itu hanya matriks identitas di sebelah kiri. Nah, jika sudah dapat, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Jika sudah dihitung, kemudian kita buat matriks baru, kita letakkan elemen-elemen yang sudah didapat tadi. Nah, sekarang ini kalian perhatikan untuk baris kedua, yaitu baris kedua kolom kedua itu 8, kita harus rubah dia menjadi 1. Nah, caranya adalah kita kalikan dengan 1/8. Jadi baris kedua itu semuanya kita kali dengan 1/8. Sehingga saat kita buat matriks baru, baris kedua berubah menjadi 0, 1, min 1/8, 13/8. Langkah selanjutnya kita buat min 10 jadi 0. Caranya 10B2, ini kita memanfaatkan 1 pada baris kedua. 10B2 ditambah dengan B3, yang pasti nanti menghasilkan 0. Nah, langkah selanjutnya lagi, kita buat 46/8 pada baris ketiga kolom ketiga menjadi 1. Ini yang menjadi 1 utama yang terakhir. Jadi kita kalikan dengan kebalikannya, 8/46 supaya dapat 1. Nah, jika sudah, sisa baris pertama kolom kedua, 3 yang harus kita rubah jadi 0. Kita operasikan dia, B1 kurang dengan 3B2, sehingga didapat hasilnya 1, 0, min 13/8. Lalu pada baris kedua, min 1/8 itu kita harus rubah dia lagi menjadi 0, maka kita gunakan 1/8B3 tambah dengan B2. Nah, kalian perhatikan, ini kalian bisa tulis yang elemen-elemennya sudah ada duluan, baru yang terakhir itu yang sedang dihitung. Yang terakhir, min 13/8 ini kita harus rubah menjadi 0. Nah, caranya adalah 13/8 B3 kita tambahkan dengan B1. Sehingga didapatlah matriks eselon baris yang tereduksi. Di sini ada 1 utamanya yaitu 1 dan elemen lainnya itu 0. Nah, kalian perhatikan untuk pada bagian kanan 1, 2, dan 3 itu adalah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut, di mana X itu 1, Y itu 2, dan Z itu nilainya 3.
Baik, dengan demikian itulah tadi pemaparan dari saya tentang metode OBE dalam mencari inverse matrix dan juga himpunan penyelesaian dari SPL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.